Kekuatanku dapat peringatan dari masa depan. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Tunggu nak, sebelum kamu berangkat, ini mama mau titip surat buat guru kamu ya. Ini apa, Ma? Itu surat mama tulis buat guru kamu, jangan sampai ada yang baca ya. Oke, Ma. Aku penasaran isi surat ini apa, baca ah. Hah, jangan baca surat ini, aku nggak boleh baca. Ya udah deh. Ren, lo pegang apa tuh? Ini surat dari mama buat guru. Oh ya, isinya apa emang? Nggak tahu, aku dapat peringatan nggak boleh baca. Gue jadi penasaran isinya apa, gue boleh baca nggak? Ih, jangan. Baik, kelas sudah selesai, kalian sudah boleh pulang ya. Pak, tunggu, ini ada surat dari mama saya. Mana Ren, biar saya lihat. Nggak jadi deh, Pak. Lala, aku nggak jadi kasih surat ini ke Pak Guru. Kamu bisa tolong bacain isinya nggak? Boleh, sini gue bacain. Isinya apa? Astaga, isinya. Tidak bisa makan atau tidak bisa mati? Tidak bisa mati kayaknya seru. Aduh, hujan deras banget, genteng rumah kita bocor. Tenang, Ma, aku akan naik ke atas genteng. Jangan nak, bahaya kalau jatuh bisa meninggoy. Aman, Ma, tenang aja. Nekat bocil prik. Kemana sih Pak Supir? Nggak datang-datang, nggak bisa pulang deh kita. Lama banget. Biar aku yang bawa busnya. Gila Loren, lo kan nggak bisa bawa kendaraan. Bisa, ayo pulang. Pulang kemana? Ngomong dulu yang jelas. Pulang ke sorga ya. Tenang aja, aku nggak bisa mati kok. Ya lo nggak bisa mati, kita kan bisa mati cuk. Iya juga ya. Ren, kalau lagi ada petir jangan berdiri di bawah pohon. Bahaya tahu kalau kesamber bisa meninggoy. Enggak kok, paling anget doang. Bukan Ren, lo kesamber. Aku baik-baik aja kok, malah punya kekuatan listrik. Pokoknya aku pengen cobain rokok. Ren, awas ya kalau sampai kamu ngerokok, mama usir kamu dari rumah. Enggak kok, Mah, tenang aja. Akhirnya aku bisa cobain rokok, dari dulu pengen banget coba. Hai Ren, apaan tuh yang lo pegang? Lihat dong. Enggak kok, ini cuma penghapus. Baru lihat gue ada penghapus model gitu. Iya, hampir aja ketahuan. Anak-anak, hari ini ada razia tas ya. Pastikan kalian tidak membawa barang-barang terlarang. Kalau sampai ada yang ketahuan, Bapak akan panggil orang tua kalian. Gawat, aku harus umpetin nih di kantong biar nggak ketahuan. Pak, cek aja. Sini tasmu. Oke, kamu lolos. Nyalain di mana ya biar nggak ada yang tahu. Oh iya kan ada kelas kosong, aku kesana aja pasti nggak ada orang. Ternyata rokok biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya, masih lebih spesial nasi goreng. Lebih spesial lagi kalau mamamu Bapak panggil ke sekolah ya, Ren. Pak, please jangan Pak, mama saya lebih galak daripada monster, saya bisa dipentung jadi ayam geprek. Mantap. Aku tahun ini kan udah belajar sangat keras, aku pasti dapat nilai bagus. Kok D, harusnya kan A. Ren, nilai kamu dapat apa? Aku dapat D, Ma, tapi ada yang aneh seharusnya. Udahlah nggak usah banyak alasan. Kamu emang udah bodoh dari lahir. Ma, Rana dapat nilai A loh. Wah, pinter banget Rana. Ren, kok lo bisa dapat nilai D sih? Padahal gue lihat lo rajin banget belajarnya sampai begadang. Iya, aku juga bingung, malah adik yang dapat A. Adik kembar lo si Rana. Iya. Ih, dia kan sering bolos, kok bisa ya dia dapat nilai A? Ngomongin gue ya, sirik ya lo pada. Pak Adi, kayaknya nilai saya tertukar sama Rana. Bapak yang menentukan nilai kalian, kamu nggak boleh komplain. Tapi kan Pak. Cukup, pokoknya Rana yang pantas dapat A. Pagi Pak Adi. Hai Rana cantik. Ren, gue menemukan sesuatu. Lo lihat deh video ini. Ini kan Rana adikku. Dia kepergok pelukan sama Pak Adi. Pak Adi kan udah punya istri. Jangan-jangan penyebab nilai aku kalah sama dia. Karena Rana pacaran sama Pak Adi. Aku dapat merah. Berapa ya diskonnya? Lagi ada lomba loh, yang diskonnya paling besar akan menang. Aku mau ikut. Aduh, kamu pasti kalah, orang merah nggak ada diskon. Kak, mau beli HP ini. Oke, coba tunjukin warnamu. Merah. Ambil aja, ini gratis buat kamu. Beruntung banget aku. Jadi warna merah itu 100% diskonnya. Lumayan udah dapat handphone dan sertifikat rumah. Fix lomba itu aku pemenangnya. Pemenang lomba hari ini Lesti. Dia mendapat 90% diskon. Tunggu Bu, Iya, kenapa Ren? diskonku 100%. Haha, bercanda kali, mana ada yang dapat 100%. Emang kamu udah dapat apa aja? Aku udah dapet. Kekayaan keluargaku 585M. Ternyata selama ini papa mama cuma pura-pura miskin. Aku private dulu deh. Beliin aku mobil sport dong buat pergi ke sekolah. Hah, nggak salah kamu. Papa mana punya uang buat beli mobil sport. Rumah aja kita masih ngontrak. Kenapa sih papa masih bohongin aku? Aku kan udah 17 tahun sekarang. Woi, minggir lu miskin. Apaan sih? Aku nggak miskin kok. Gak usah ngaku-ngaku, semua orang di sini juga tahu kalau lo itu paling miskin. Guys, ada pemilik sekolah datang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi semuanya. Pak,
Pak, kenapa Bapak bisa membangun sekolah ini? Sekolah ini dibangun 17 tahun yang lalu sebagai tanda kerinduan kami kepada anak kami yang diculik 17 tahun yang lalu. Pak, tolong keluarin si Ren miskin dari sini. Dia nyuri duit saya, Pak. Lolo, kenapa kamu fitnah aku? Dia bohong, Pak. Kalau benar kamu bisa dipenjara, Ren. Enggak, Pak. Dia itu miskin banget, Pak. Jadi maling. Aku bisa buktiin kok kalau keluargaku kaya. Hah? Itu kan jumlah kekayaan saya dan istri saya. Musim hujan atau musim panas, aku kan suka hujan, pasti asik, apalagi malam-malam. Wah, sejuk banget hujan semalaman. Ren, kayaknya kamu nggak bisa berangkat ke sekolah deh. Kenapa, Ma? Lihat aja tuh jalanan banjir tinggi karena hujan terus. Ma, Pak, kita jadi liburan ke Jepang kan? Kayaknya nggak jadi deh, nak. Orang udah 3 hari hujan gak berhenti, mana bisa kita naik pesawat? Batalin aja. Yah, jadi nyesel pilih musim hujan. Nak, hati-hati ya kalau jalan, atap rumah kita bocor. Astaga, lantai rumah kita basah semua. Ma, kok baju aku bau sih? Ya iyalah, bajumu kan gak dijemur, gak ada matahari, orang hujan terus minggu ini. Iya juga, pantas baju aku bau semua. Ma, kok mumu banyak kutu sih? Iya, kan hujan terus, kucing jadi pada kutuan. Kasihan mumu. Wah, aku bisa melihat gaji masa depan orang. Ma, adik mau jadi pilot, pasti gaji adik besar. Mama dukung kamu, adik. Kalau aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Yah, jadi dokter mah gak ada masa depan, gajinya paling kecil. Apalagi kakak dodol. Gaji masa depan adik cuma 50.000. Apa sih kakak, sirik ya? Kalian udah nentuin cita-cita kalian belum? Gue mau jadi guru, Ren. Wah, gaji kamu 5 juta nanti. Kalau gue mau jadi arsitek, soalnya gue jago gambar. Wah, gaji kamu gede banget nanti. Kalau gue mau jadi beban keluarga aja, gue nggak punya cita-cita. Ih, jangan gitu, kamu harus semangat. Tuh, gaji masa depanmu 15 juta. Serius? Masa iya orang bodoh kayak gue gajinya segitu? Iya, masa depan gak ada yang tahu. Gue Siska, anak orang paling kaya. Sekolahan gue aja mahal. Gaji gue pasti paling besar di antara semua orang. Siska, gaji kamu cuma 80.000. Gak mungkin, gue kan orang paling pintar. Aku bisa tahu berapa banyak pahala setiap orang. Permisi, paket. Paket siapa ya? Atas nama Squidward. Oh iya, itu punya adik saya. Wah, pahala bapak kurir banyak banget. Ren, liatin pahalaku dong ada berapa? 10%. Pasti salah, masa cuma segitu? Gue kan sering bagi-bagi duit ke orang biar kelihatan baik. Kamu gak tulus sih. Apa sih? Berisik lo, Ren. Ren, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Den? Tolong kasihin uang 500.000 ini ke pemulung itu, kasihan banget dia. Kenapa nggak kamu kasih sendiri aja? Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku berbagi, karena aku ikhlas. Wah, pahala kamu gede banget. Pak, ini ada uang dari orang gak dikenal. Terima kasih, nak. Tapi ini terlalu banyak. Bapak tidak mau mengemis. Bapak mau bekerja saja. Rezeki, Pak, nggak boleh ditolak. Ya udah, Bapak terima untuk beli makanan buat anak-anak yatim karena ini terlalu banyak. Wah, pahala Pak pemulung besar banget. Aku bisa mengetahui sisa umur semua orang. Ren, papa sakit keras. Kata dokter, umur papa nggak lama lagi. Kalau papa udah nggak ada, kamu jagain mama ya. Umur Papa masih panjang kok, Papa pasti bakal sembuh. Nak, kita jalan-jalan ke Bali yuk sama papamu. Enggak, Ma, aku mau pergi sama teman-teman aja. Ya, Sisa umur Mama tinggal 1 tahun lagi. Ma, ayo kita ke Bali. Kakek mau ikut ke Bali nggak sama mama papa? Tidak, Cu. Kakek sudah tua, sudah 70 tahun. Mana kuat jalan jauh. Kakek takut kenapa-napa di jalan. Gak bakal kenapa-napa kok. Orang sisa umur kakek masih 30 tahun. Berarti kakek akan meninggal umur 100 tahun dong. Hai, Besti. Hai Lala, tumben kamu datang ke rumah aku. Iya, aku mau pamit. Aku mau pergi ke Jerman buat sekolah. Yah, kita nggak bisa ketemu lagi dong. Aku bakal balik Indonesia kok tiap 2 bulan sekali. Lala, jangan pergi, firasatku nggak enak. Aku bisa tahu hati orang itu kotor atau bersih. Tante lagi ngapain? Sini Ran, bantuin tante dong. Bantuin apa, Tan? Pilihin makanan yang udah rusak buat dibagiin ke orang-orang daripada tante buang kan. Tapi yang masih bagus jangan ya. Tapi nanti kalau orang itu sakit perut gimana? Biarin aja, mereka juga nggak tahu kalau makanan ini udah kadaluarsa. Hati tante kotor. Mama tumben gak pakai kalung sama cincin. iya udah mama jual nak. Kok dijual, Ma? Itu kan kalung berharga Mama dari mendiang nenek. Gak apa-apa, mama jual itu untuk bantu orang yang terkena bencana alam. Tapi Mama jadi gak punya perhiasan. Kita harus membantu orang yang kesusahan, Ren. Mereka lebih membutuhkan. Mama benar.
Dek, kamu mau kemana bawa payung sebanyak itu? Buat apa? Oh, ini Kak, kan sekarang lagi musim hujan. Adek mau keliling jalanan buat bagiin payung-payung ini buat orang yang kehujanan, kasihan mereka. Ya udah, terus berbuat baik ya, Dek. Kakak mau pisang? Saya mau menculik kamu, ayo ikut saya. Kak, saya boleh izin teriak minta tolong nggak? Jangan dong, nanti saya ketahuan. Tapi kan kata mama kalau ketemu orang asing yang wajahnya serem harus teriak minta tolong. Ya terus, kalau nggak nurut sama mama nanti saya durhaka. Udah, nggak usah banyak cincong, ayo ikut saya. Tapi kak, inget loh, surga ada di telapak kaki mama. Kalau gitu saya nggak bisa masuk surga dong. Emang mama kakak di mana? Saya dari kecil dibuang di selokan. Kasian banget kakak, sini cerita sama aku. Iya, tapi sebelumnya boleh saya minta pisangnya? Saya lapar sekali. Boleh, tapi aku gigit satu gigitan dulu ya. Astaga, tinggal kulitnya. Mengetahui isi dompet cowok aja deh. Hai pa, minta uang dong buat beli mobil. Gila kamu, papa uang 5.000 aja nggak ada. Ih, papa bohong, uang papa ada 800 juta. Anak-anak, hari ini kalian wajib membayar uang kas kelas ya sebesar 20.000. Aduh, aku lupa bawa uang lagi. Daniel, aku boleh pinjem uang nggak buat bayar uang kas? Nggak ada, Ren. Gue aja bawanya pas-pasan. Bohong, ayolah please, besok aku balikin. Enggak. Pinjem aja sana sama Nino. Nino, aku boleh pinjem uang nggak 20.000 buat bayar uang kas? Boleh kok, Ren. Uang Nino pas-pasan. Aku janji besok aku ganti. Gak usah diganti, nggak apa-apa, Ren. Aku ikhlas kok. Hai Ren, ke salon bareng yuk. Gue pengen ganti warna kuku. Ayo Lus. Loh, kok aku bisa lihat isi dompet Lucy? Dia kan cewek. Lus, kamu cewek beneran kan? Kok kamu nanya gitu sih? Maksud kamu apa? Suaramu kok berubah? Ya sebenarnya nama gue itu singkatan dari Lukas si Mangkuk. Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan, Mini Depu. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay! Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? Kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren, gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Jadi kaya atau jadi sehat? Kesehatan lebih penting dari segalanya kan? Kalau udah sakit, kekayaan udah nggak ada gunanya. Ren, mulai sekarang kita pindah ke rumah mewah ini. Wah, gede banget rumah ini mah. Iya, Mama pilih jadi kaya tadi pagi. Apa? Lihat deh, Mama beli mobil mewah, tas mahal. Mulai sekarang hidup Mama pasti bakal bahagia dengan semua harta ini. Mama sakit. Mama nggak apa-apa nak, cuma pusing sama batuk biasa. Mama sesak napas. Mama, ayo kita ke dokter. Dokter, gimana keadaan mama saya? Umur mama Anda tidak lama lagi. Mama nggak mau mati. Mama baru aja ngerasain jadi orang kaya. Mama harusnya pilih jadi sehat aja. Sekarang semua kekayaan ini nggak ada gunanya. Diam kamu. Mama itu pengen banget jadi orang kaya dari dulu. Gak usah sok nasehatin Mama. Dasar anak bodoh. Sakit sekali kepala mama. Tolong, mama udah nggak kuat. Aku mau mama sehat lagi. Ren, kamu di mana? Mama udah sembuh nih. Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama. Aku janji. Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok, Pak. Aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu. Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh Ren, aku sibuk. Aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana.
Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya Ren, aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya, gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget temen di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi.